Shalom warga kerajaan sorga, di pagi ini Kingdom Daily Devotion berjudul Tidak Bingung dari 1 Korintus 14 ayat 33 berbunyi, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera. Kebingungan adalah sesuatu yang sangat umum dialami banyak manusia. Alkitab berkata bahwa Allah telah merancangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah menjadi penyebab atau sumber kebingungan. Namun, sama seperti semua hal yang buruk yang terjadi, Tuhan selalu menggunakan kebingungan untuk membawa pelajaran berharga bagi anak-anaknya. Di saat kita diminta belajar untuk memilah-milah masalah, memproses kebenaran, mencapai sebuah kebijaksanaan, mendapatkan kekuatan, mengambil keputusan, dan mengalami damai. Ya, kita diminta sama Tuhan untuk belajar dan juga untuk diproses dalam hal-hal ini. Tuhan, karena kebaikannya, mengundang kita untuk keluar dari kebingungan dan masuk ke dalam kedamaiannya. Tuhan adalah pencipta kedamaian dan keteraturan atas semua yang diciptakannya. Pergerakan setiap planet di tata surya begitu tepat. Para ilmuwan dapat menghitung dengan tepat di mana sebuah planet akan berada ratusan tahun yang akan datang. Dan tahu kapan meteor akan melewati kita lagi. Bumi berputar pada porosnya dengan kemiringan 23 derajat. Yang memungkinkan permukaan bumi yang lebih besar untuk digarap dan memungkinkan terjadinya musim. Bumi berputar dengan kecepatan yang persis setiap jam. Jika berputarnya lebih lama, maka matahari di musim panas akan membakar semua tumbuh-tumbuhan dan di malam hari musim dingin akan sangat dingin. Dan masih banyak lagi fakta yang lainnya yang bisa menunjukkan bahwa semua ini diciptakan Tuhan dengan sangat teratur. Tuhan adalah sumber dari keteraturan itu sendiri. Ya, zaman dulu sebagian besar orang buta huruf dan berita tersebar dari mulut ke mulut. Hari ini ironisnya kita dibanjiri informasi tanpa henti, tetapi hidup lebih membingungkan dari sebelumnya. Itu semua karena manusia terekspos dengan banyak berita negatif dan hoax. Tuhan tidak pernah memberikan berita buruk, karena di dalam Dia ada kehidupan yang teratur. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia tidak pernah harus kembali dan meminta maaf karena dia salah bicara misalnya. Agendanya adalah keselamatan, agendanya adalah kasih karunia, dan manusia mengerti prinsip kerajaan sorga. Ya, ini adalah sebuah prinsip yang sungguh indah yang harusnya kita pegang, menjadi pedoman hidup kita. Tuhan mengasihi umatnya, itu sebabnya Ia memberikan nasihat yang bijaksana melalui firman yang tertulis di Alkitab. Karena Tuhan mengetahui masa depan kita dan hari esok kita, instruksinya selalu mengarah pada hasil yang diinginkannya dan selalu membawa kebaikan bagi kita. Itu sebabnya ikuti firman Tuhan, supaya kita nggak keluar jalur, supaya tidak merugikan, supaya keputusan kita tidak merugikan diri kita. Tuhan bisa dipercaya karena Dia tahu bagaimana kisah kehidupan semua orang akan berakhir. Nah, ketika kita mengikuti keinginan hati kita sendiri, kita akan dipengaruhi oleh dunia dan terjadi kebingungan. Dunia melihat dan menilai arahan Tuhan sebagai batasan dan aturan kuno yang dirancang untuk merusak kesenangan semua orang. Bayangkan, itu menjadi persepsi dunia. Masyarakat mendesak kita untuk hidup seolah-olah tidak ada konsekuensi atas tindakan kita. Seenaknya aja gitu ya. Ketika kehidupan ada di bawah kendali keinginan kita sendiri, maka kebingungan akan memasuki kehidupan manusia. Alkitab sudah memberikan peta kehidupan yang benar. Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab memberikan cukup rambu dan petunjuk untuk kita berjalan di atas jalan yang benar. Selama kita ada di bumi ini, sampai jalan menuju sorga kelak. Semuanya sudah diberitakan di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam petunjuk rambu firman Tuhan, maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Sampai ke tujuan yang benar dan hidup bebas dari kebingungan karena ada di jalan dan jalur yang benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami baru saja mendengar firman yang sungguh indah dan kami percaya bahwa di dalam Kristus Yesus tidak ada kebingungan. Kami tahu kalau kami mengikuti firman, kami membaca, mendengar, melakukan, memperkatakan, dan hidup dikuasai firman. Kami percaya hidup kami dinaungi oleh damai yang melebihi akal budi, damai yang membuat keteraturan itu sendiri dalam hidup ini. Kami berjalan di dalam jalan kebenaran, kami tidak terseok, kami tidak ke kiri atau ke kanan, dan kami percaya langkah-langkah kami diatur oleh Tuhan, dan walaupun ada masalah, hidup kami penuh dengan damai, karena kami melakukan firman Tuhan. Kami percaya perlindungan penyertaan hari ini cukup bagi kami, dan bahkan yang sakit disembuhkan,
ada pemulihan, ada berkat Tuhan, ada mujizat yang ajaib yang menanti bagi kami di hari yang baru ini. Ada pintu-pintu yang baru yang Tuhan juga akan bukakan. Kami buka hari yang baru yang indah ini dengan satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang mau mendapatkan buku Kingdom Daily Devotion, ketika Anda menonton YouTube, tinggal dibuka di tautan sebelah kiri bawah. Dan sampai hari esok, God bless you.